Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Novi Ardi Official. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya dan dilapangkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini kita mau bahas mengenai teori dalam bermain bola voli, karena sudah lama kita tidak berbagi ilmu, pemahaman, dan pengetahuan seputar bola voli. Oke, teori atau ilmu apa yang akan kita berikan seputar bola voli? Simak terus videonya dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen apabila ada pertanyaan dan kritik saran tentang video yang saya upload. Oke. Oke, jadi di pertemuan kali ini kita mau bahas atau berbagi ilmu seputar pembagian jadwal latihan fisik sesuai dengan pertanyaan beberapa sahabat subscriber yang masuk di komentar video saya. Nah, ini adalah salah satunya dari Rizky yang bertanya, "Bang, boleh nggak kalau Senin Kamis itu pagi di jam 5 fisik, terus Jumat Sabtu Minggu sore selama 1 minggu itu full fisik?" Jadi dia bertanya, boleh nggak kita fisik itu 1 minggu itu full? Nah, itu lebih kurang pertanyaannya. Oke, kepada Rizky, semoga menonton video ini dan bisa memahami jawaban yang akan saya sampaikan. Untuk pembagian fisik voli itu sebenarnya lebih sering, lebih bagus. Apalagi dalam 1 minggu itu kita full latihan fisik itu jauh lebih bagus. Dengan catatan kita bisa membagi porsi latihan fisik, porsi istirahat, dan porsi untuk menambah stamina atas latihan yang sudah kita lakukan. Jadi seperti itu. Karena bisa kita contoh kepada pemain-pemain yang sudah pro atau sudah berpengalaman atau sudah memiliki jam terbang yang luas, rata-rata pasti fisiknya itu bisa dibilang setiap hari atau setiap waktu. Karena mengapa? Karena tanpa fisik kita tidak bisa apa-apa. Walaupun tinggi badan kita memadai dan juga yang lain-lainnya mendukung, tapi kalau kita malas fisik atau tidak latihan fisik, maka permainan kita mau tidak mau pasti akan menurun. Karena itu, sering-seringlah latihan fisik sesuai dengan kebutuhan kita. Maksudnya apa? Misalnya kita sekarang itu lompatannya lagi rendah, karena kemarin mungkin sibuk nggak sempat latihan fisik, jadi fokuskan ke latihan lompatan. Karena mengapa? Karena kita ini pada umumnya kalau bukan atlet profesional pasti keadaannya itu tidak menentu, atau performa permainan kita itu pasti naik turun grafiknya itu nggak jelas kan, naik kadang turun, kadang bagus kadang turun seperti itu. Jadi kita sesuaikan. Kalau kita lagi jumpingnya rendah, dirasa mukul bola itu agak susah ngelewatin blok karena kurang tinggi lompatan, bisa kita tambah dengan latihan-latihan fisik yang menambah tinggi lompatan. Kan itu banyak, bisa dengan beban, bisa dengan naik turun tangga, pokoknya hal-hal yang merangsang otot paha kita agar lebih kuat, gunanya untuk menambah daya ledak kita, daya ledak lompatan kita. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau seandainya kita melakukan smash itu sering out, jarang lewat blok,
atau kadang tuh perkenaannya tuh nggak tepat, kadang di lengan, kadang di ujung jari, kadang di samping, istilahnya tuh perkenaannya tuh kurang bagus. Lalu kita latihan dengan cara melatih timing kita. Juga disusul dengan latihan power smash tangan kita agar kecepatannya bisa lebih bagus dan ketepatannya juga bisa lebih bagus. Dengan seperti itu, kemampuan bermain kita akan jauh lebih bagus. Oke, jadi itulah dia jawaban singkat dari pertanyaan sahabat kita Rizky itu mengenai pembagian latihan ya. Jadi tips, trik, dan teori yang harus kita pakai itu harus kita dasari dengan teori-teori. Kalau menurut saya itu kita harus bisa menyesuaikan segala sesuatu itu pada tempatnya. Jadi orang yang hebat adalah orang yang bisa menyesuaikan segala sesuatu pada tempatnya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita kurang lompatan yang kita tambah itu. Jadi kalau kita kurang smashnya kurang bagus atau kurang powernya, smash powernya dan ketepatan smashnya yang kita perbaiki. Jadi kita harus latihan itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tujuannya, seperti itu. Jangan asal-asalan latihan aja. Kalau kita asal-asalan latihan, nanti hasilnya tuh kurang bagus. Jadi pencapaian kita itu nggak jelas. Semisal kita lompatannya kurang, malah kita latihan push up, untuk latihan power smash, untuk latihan kekuatan otot lengan, itu kan kurang pas. Bukannya tidak bagus, ya bagus saja. Cuman kita harus sesuaikan dulu. Kalau kita lagi istilahnya tuh, kalau kita lagi lapar ya kita makan dulu, jangan minum kan. Kalau kita lagi haus ya minum dulu, jangan dulu makan, seperti itu. Jadi segala sesuatu itu harus kita sesuaikan pada tempatnya. Oke, mungkin itu saja tips singkat dari saya, berbagi teori, pengalaman, pemahaman tentang dunia seputar voli. Semoga bermanfaat. Jikalau ada hal-hal yang kurang tepat, saya mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang bermanfaat, semoga itu menjadi amal bagi saya dan bagi teman-teman, menjadi hal yang sangat-sangat berguna nantinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.